Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dr. Unjep, yoi. Seperti biasa, sebelum kita mulai video, ngopi dulu. Setelah kemarin gue bikin tas kulit, minggu ini balik lagi ke project sarkul atau sarung kulit untuk pisau. Yap, project kali ini bisa dibilang project candi ya, karena gue kerjainnya cuma sehari cuy. Bukannya yang gimana-gimana ya, untuk pengerjaan sarkul sebenarnya setengah hari kerja pun bisa jadi untuk yang kategori standar polosan. Tapi karena gue nggak full di kulit alias gue juga masih kelasnya karyawan, jadi untuk pengerjaan kulit gue lakuin sepulang gue ngantor. Dengan kondisi yang masih capek di kantor, ditambah lagi penat di perjalanan karena macet, setibanya di rumah gue lanjut ngulit selama 3-4 jam. Ya, sekuatnya mata sih. Alhasil, proses pengerjaan satu sarkul bisa berlangsung selama 2-3 hari. Ya, tergantung model customnya juga sih. Lah, malah curhat. Tapi beda lagi di project yang satu ini. Karena si owner ngasih gue deadline yang lumayan mepet, bahkan di saat progres tas yang kemarin lagi ongoing, serta mengingat model customnya yang masuk ke kategori full custom art, yang ribet pula, belum lagi si owner adalah langganan tetap sejak beberapa tahun yang lalu, yang bahkan nggak pernah nawar soal harga. Jadi gue putusin untuk gue harus effort lebih di project kali ini. Alah, dari tadi curhat mulu. Langsung aja gue kasih b-roll pisau di project kali ini. Pisaunya kelas cuy. Pisau ini masuk ke kategori hunting knife. Dengan tipikal pisau bowie yang modern dan elegan, menjadikan looks pisau ini tampil sangat maskulin. Secara dimensi, gue nggak sempat ngukur ya, alias lupa, saking buru-burunya proses di project kali ini. Jadi, gue jelasin secara looks yang gue lihat aja. Untuk material bilahnya, gue nggak mau tebak-tebakan ya. Tapi, dengan melihat brand di pisau ini, semua juga udah tahu bahwa sang maker selalu menggunakan baja-baja modern dengan kelas wahid. Di sektor handle pun gak kalah seksinya. Terdapat nut-nut sebagai aksen tambahan yang bentuknya gue suka banget. Membuat gripping pada handle-nya, mantap gokil. Serius, ini nyaman banget. Itu tadi spek dan detail untuk pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Untuk konsep custom sarkulnya, nah ini yang bikin ngeri-ngeri sedap. Karena pisaunya udah spesial, jadi konsep sarkulnya juga harus bisa ngimbangin levelnya. Ya namanya juga full custom art ya. Jadi rencananya nanti gue mau bikin yang sedikit beda atau seenggaknya ada aksen baru yang gue terapin di project kali ini. Dan sebagai tambahan request dari si owner, dia minta nanti dipasangin double sling strap ya. Jadi satu untuk strap di bahu, satunya lagi strap untuk di pinggang seperti sabuk. Oke cuy, daripada kelamaan, langsung aja gue ajak kalian untuk lihat proses pembuatan sarkul ini yang udah gue lakuin beberapa minggu yang lalu. Cekidot! Seperti biasa, hal pertama yang gue lakuin adalah membuat sketsa pola. Ini bertujuan untuk menentukan dimensi yang pas sesuai bentuk pisaunya. Barulah model sarkulnya bisa gue sesuaiin mengikuti ukuran-ukuran sketsa yang udah gue buat. Sebenarnya, untuk menentukan sebuah model sarung pisau, khususnya di kelas custom art ya, itu gampang-gampang susah. Gampangnya adalah, jika bentuk profil pisaunya udah kece, maka profil sarkulnya tinggal ngikutin aja. Sedangkan susahnya adalah, gue juga harus mikirin mulai dari konsep warna, ornamen, motif, model inlay, bahkan sampai ke pemilihan aksesoris. Setelah pola-pola dirasa udah fix, lanjut gue aplikasiin ke media kulitnya. Di sini gue pakai vektan ukuran 3 mm.
Proses selanjutnya adalah gue marking dulu line di tepian main body sebagai garis frame awal. Ini bertujuan untuk menentukan batas keseluruhan motif pada main body. Selanjutnya, gue bikin space untuk di bagian inlay-nya. Satu persatu proses detailing gue lakuin di sini. Bahkan untuk bagian-bagian yang sebenarnya nggak kelihatan sekalipun, tetap gue finishing detailnya. Karena kalau lo mau karya lo dihargai, lo harus total dalam berproses. Jangan takut capek, jangan pula setengah-setengah. Masuk ke proses pengecatan. Konsep warna gue samain dengan warna handle pada pisaunya, yang didominasi warna dark brown dan sedikit kombinasi warna hitam sebagai gradasinya. Untuk bahan inlay-nya, gue pakai pull up letter dengan motif kroko, yang dimana warnanya juga gue sesuaiin secara konsep. Dan kebetulan gue punya cakar atau kaki kroko yang ukurannya menurut gue pas untuk aksesoris. Sepertinya bakal cocok kalau gue terapin di project kali ini. Ini pertama kali gue pakai cakar kroko asli sebagai bahan aksesoris. Awalnya gue coba-coba, karena gue bingung nentuin model aksesoris yang anti mainstream di project kali ini. Sekaligus gue pengen bikin sesuatu yang baru, mumpung belum ada yang pakai juga. Daripada gue simpen lama, gue pikir nggak ada salahnya kalau dicoba. Dan hasilnya gue suka banget. Begitupun si owner ketika gue sounding hasilnya. Untuk ring hanger yang di request oleh si owner, gue satuin di bagian bed loop, supaya profil dari sarkulnya terkesan clean. Jadi nggak ada lagi tuh ornamen-ornamen yang nongol-nongol. Gue bikin seminimalis mungkin ya, yang penting sesuai fungsi. Karena gue nggak mau profil sarkulnya terganggu sama ring-ring yang nongol gitu. Biar nggak terkesan steampunk lah. Tapi kalau mau dibikin konsep steampunk, ya mending sekalian aja di steampunk total. Biar seru. Yoyoy. Kayaknya ide menarik tuh, mumpung belum pernah bikin. Tinggal nunggu pisau yang cocok aja untuk dinaikin project sarkul steampunknya. Gas! Untuk di kelas premium custom art, bagian dalam sarkul gue lining atau gue lapisin dengan kain blue true, supaya kondisi bilah bisa lebih nyaman dan aman dari scratch yang bisa saja ditimbulkan saat proses keluar masuknya bilah.
Selain itu, kesan mewahnya juga dapet cuy. Mulai ke penyatuan bodi-bodi. Sebelum ke proses marking lubang jarum, gue finishing dulu profil sarkulnya, supaya bentuk keseluruhan sarkulnya bisa lebih smooth. Beberapa proses terpaksa gue skip ya, karena sifatnya cuma repetisi. Jadi langsung aja masuk ke proses stitching atau menjahit. Gue jahit menggunakan benang mokasin warna hitam ukuran 1 mili. Dan prosesnya gue terusin sampai ke bagian finishing. Jangan lupa ngop. Yap, setelah proses pengerjaan selama 1 hari kerja, maka project Sarkul kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Cekidot! Dan sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vektan ukuran 3 mili. Dan panjang sarkul ini mencapai 44 cm dan terlebar 10 cm serta ketebalan stopper edge mencapai 1,2 cm. Untuk motif full depan dan belakang, bahkan sampai ke bagian bed loop. Bed loopnya sendiri gue pakein model tempel supaya profil sarkulnya utuh dan terkesan clean. Jadi nggak ada lagi tuh kompartemen yang nongol-nongol. Dan di sini gue tambahin ring hanger untuk tambahan strap yang di request sama si owner. Jadi ini nanti strapnya 2 ya. Satu untuk disling di badan atau di shoulder gitu, dan satu lagi untuk di pinggang. Jadi kayak pakai ikat pinggang atau sabuk gitu. Dan gue pakein model inlay dari motif kroko. Cuman yang spesial di sini gue tambahin kaki atau cakar si krokonya. Yang ini asli ya, tapi yang udah disamak. Jadi dia udah diawetkan. Dan tampilannya gue bikin lebih dramatis. Alah dramatis. Ya pokoknya gini lah. Jadi kesannya dia itu ngerobek kulit sarkulnya dari dalam sampai nongol. Kok nongol sih? Sampai muncul nembus keluar. Jadi seperti yang kalian lihat tampilannya udah 3D. Untuk konsep warnanya dark brown yang gue kombinasiin dengan gradasi warna hitam menyesuaikan warna handle si pisaunya. Dan di sektor stitching gue pakai benang mokasin ukuran 1 mili warna hitam dan prong yang gue pakai ukuran 5 mili.
Terakhir, seluruh permukaan gue coating finish pakai top coat yang glossy ya, biar catnya aman sekaligus mengekspos detail-detail motif di sarkulnya. Dan di sini gue tambahin beberapa pin yang sifatnya cuma sebagai aksesoris. Oh ya, sebagai tambahan ini spesial ya, walaupun nggak terlihat, bagian dalam gue lining atau gue lapisin dengan kain blue. Tujuannya udah jelas, mencegah scratch yang bisa saja ditimbulkan dari gesekan akibat akses in-out-nya bila dari sarkulnya. Ini bisa jadi opsi tambahan buat kalian yang memilih kelas premium atau Pertamax ya. Dan pisau amazing di project kali ini adalah buatan dari seorang maker yang sudah mempunyai nama besar di kalangan para sultan-sultan pisau. Dia adalah Lulu Elma, yang sudah terkenal dengan brand Elma Knife-nya dari Jakarta Timur. Pisau-pisau buatan maker yang satu ini selalu bisa mencuri perhatian, bahkan untuk yang awam soal pisau sekalipun. Ibaratnya nekatnya itu nggak pernah salah gitu. High quality steel, high technology process, limited edition, special edition, sangat pas dan layak menjadi tagline di pisau ini. Dengan pemilihan bahan material yang nggak kaleng-kaleng, mulai dari bilas sampai skill untuk handle, belum lagi proses detailing dengan tingkat presisi yang luar biasa, menjadikan pisau ini susah di roasting. Dan secara price list, pisau ini bukan untuk kaum mendang-mending. Kalau kalian penasaran, bisa kalian kepoin di akun sosial medianya. Linknya seperti biasa gue taruh di kolom deskripsi. Dan di kesempatan kali ini, gue mau ucapin terima kasih banyak kepada Kang Lulu Elma yang udah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Pisau Kang Lulu di sini masih ada 2 yang lagi ngantri untuk dibikinin sarung kulitnya. Dan thank you juga buat Bro Diki, juragan rental kamera Surabaya, atas giveaway topi barunya. Kata dia sih kalau konten topinya bisa gonta-ganti gitu. Mantap. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau ditanya tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe, biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup, terakhir gue Encep, pamit mau ngopi. Ciao.